Pada hari suami menikahi wanita baru, istri langsung membuang cincin pernikahan. Kemudian, meminta pembantu rumah tangga mengantarkan surat pernyataan putus hubungan ke pernikahan suaminya. Segera setelah itu pergi ke rumah duka untuk memilih tempat pemakaman. Penjual makam mengingatkan wanita, tempat pemakaman ini terisolasi dari dunia. Keluarganya mungkin akan sulit untuk berziarah ke sini di kemudian hari. Mendengar hal itu, wanita tidak ragu sedikit pun, melainkan dengan tegas menandatangani namanya di kontrak, dan merencanakan untuk mengatur kematian palsu 7 hari kemudian. Biarkan nama Tang Li menghilang dari dunia sepenuhnya. Namun, baru saja dia keluar dari rumah duka, suaminya langsung menemukannya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menariknya ke dalam mobil, kemudian membawanya ke rumah sakit. Perawat tidak perlu memeriksa lagi. Dia adalah golongan darah R, langsung saja dikatakan. Mengenai hal ini, istri tidak melawan, karena hal seperti ini bukanlah yang pertama kali. Kemudian mereka tiba di rumah sakit. Penampilan menyedihkan dan lemah lembut dari wanita licik itu membuat orang tua sangat merasa sakit hati. Bahkan tunangannya sendiri membawakan sup ayam untuk memberinya makan. Namun wanita licik itu berpura-pura baik, ingin memberikan sup ayam itu kepada wanita yang baru saja memberinya transfusi darah. Dan tindakan yang tampaknya baik hati ini hanyalah trik kecil untuk membangun citra diri yang baik. Hanya tipuan yang sering digunakan. Ternyata, wanita licik itu sebenarnya bukanlah wanita bermuka dua yang berpura-pura baik. Dia berpura-pura lemah lembut di permukaan. Sebenarnya, dia telah melakukan perundungan terhadap wanita itu di sekolah untuk waktu yang lama, yang menyebabkan wanita itu menderita depresi berat. Untuk benar-benar mengusir anak angkatnya ini, dia bahkan menyuap dokter, berbohong mengklaim bahwa dia menderita penyakit darah yang serius, yang membutuhkan transfusi darah jangka panjang. Ini terjadi pada hari setelah dia keluar dari rumah sakit. Wanita licik itu menggunakan alasan bahwa kondisinya semakin parah dan waktu yang tersisa tidak banyak untuk mengadakan pernikahan yang megah dengan pria itu. Pelatih Xiao Yu, sekarang waktu tidak banyak. Apapun permintaannya, kita harus memenuhinya. Saya dan dia hanya hubungan palsu. Yang ingin saya nikahi adalah kamu. Saya tahu kamu pernah datang. Wanita baru saja bersiap untuk pergi. Namun dia dipanggil oleh nenek, menanyakan tentang barang bawaan di kamarnya. Apa yang terjadi dengan koper itu? Wanita tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu sebelum pergi. Jadi dia berbohong bahwa dia ingin pergi ke Yunan untuk melukis. Keluarga tidak berpikir banyak, hanya karena mereka yakin telah membesarkan Tang Li selama 18 tahun. Dia tidak akan pergi dengan mudah. Namun tidak melihat, wanita itu setelah berbalik untuk pergi, dengan tegas melepas cincin pernikahan, dan melemparkannya dengan keras. Dalam sekejap, hanya tersisa 3 hari sebelum rencana kematian palsu. Wanita itu awalnya berpikir bisa melewati dengan tenang. Namun wanita licik itu kembali mencari masalah. Bahkan langsung menarik wanita yang tidak bisa berenang. Bersama-sama ditarik ke kolam renang. Hanya untuk membuktikan padanya bahwa pria lebih berani. Cepat, ada orang. Oli mendorong Xiao Yu ke dalam air. Kakak, tolong saya tidak bisa berenang. Pria itu segera datang mendengar suara. Ternyata tanpa ragu, dia langsung berenang menuju wanita licik. Melihat itu, wanita itu benar-benar kehilangan harapan. Dia tidak lagi memiliki harapan terhadap hubungan ini. Keesokan harinya, dia baru saja sadar dari koma. Orang tua angkatnya langsung masuk ke dalam kamar. Tanpa bertanya alasannya, mereka membawanya ke ruang pemujaan. Bahkan tanpa memahami kronologi kejadian, mereka langsung menamparnya. Tang Li, saya telah membesarkanmu selama 18 tahun di keluarga Tang. Kamu biasanya cemburu pada Xiao Yu, itu sudah cukup. Kamu bahkan ingin menenggelamkannya. Seandainya Ling Xiao tidak menyelamatkan Xiao Yu tepat waktu, putri kesayanganku, dia bisa saja menderita karena kamu, si serigala berbulu domba. Ketidakadilan orang tua angkat membuat wanita itu benar-benar kecewa. Oleh karena itu, dia lebih memilih mati dipukul dengan cambuk. Dia tidak mau mengakui tuduhan yang tidak berdasar ini. Seketika tiba hari pernikahan tunangan dan wanita baru. Hari ini juga kebetulan adalah hari kematian palsu wanita. Sebagai keluarga, dia tetap harus hadir. Namun, wanita licik itu sengaja maju untuk memamerkan kebahagiaan. Dia bahkan berharap wanita bisa memberinya restu dengan nada yang manis. Melihat mereka berpegangan tangan erat, hati wanita itu terasa seperti ditusuk pisau. Kalau begitu, semoga kamu banyak mengalami kesulitan. Segala sesuatunya tidak berjalan lancar. Yang lebih menyedihkan adalah, pria itu malah maju untuk membela diri dengan berpura-pura. Dia mengklaim menikahi wanita intergalaksi hanya untuk memenuhi wasiatnya sebelum meninggal. Dia juga dengan lembut mengingatkan, wanita jangan pergi. Alasannya adalah khawatir wanita intergalaksi mengalami kecelakaan, yang kapan saja membutuhkan transfusi darah darinya. Aku tahu. Wanita itu dengan tegas berbalik dan pergi. Dia bergegas pulang ke rumah. Dengan tegas, dia merobek foto mereka berdua menjadi 2 bagian, lalu membakar semua barang yang berhubungan dengannya.
kemudian meminta pembantu rumah tangga untuk mengantarkan surat pernyataan putus hubungan. Mengantarkannya ke pernikahan wanita licik itu. Segera setelah itu, dia mengangkat koper. Dia pergi dengan tegas meninggalkan kehidupan yang telah dijalaninya selama 18 tahun. Namun, dia tidak pernah memberikan rumah yang hangat untuknya. Di sisi lain, pria itu masih dengan penuh sukacita mengadakan pernikahan untuk wanita licik. Tepat pada saat pertukaran cincin, pembantu rumah tangga mengantarkan Duan Qingshu ke pernikahan. Tong Li tidak akan pernah meninggalkanku. Dia hanya berpura-pura bertunangan dengan Xiao Yu saat aku tidak ada. Dia hanya marah dan bersembunyi. Sementara itu, ayah angkat juga menerima telepon dari krematorium. Mereka akhirnya menyadari bahwa situasinya serius. Maka, mereka buru-buru mengemudikan mobil menuju pemakaman. Namun, semuanya sudah terlambat. Yang tersisa bagi mereka hanyalah sebuah nisan yang dingin. Meskipun sudah sampai pada keadaan seperti ini, reaksi pertama mereka ternyata bukan kesedihan, melainkan kekhawatiran. Wanita licik yang sendirian di ruang istirahat hotel pasti akan merasa takut. Maka, mereka segera kembali dengan terburu-buru ke hotel. Siapa sangka mereka mendengar kebenaran yang mengejutkan di luar pintu. Wanita brengsek itu seharusnya pergi lebih awal. Tidak sia-sia aku berpura-pura selama bertahun-tahun. Beberapa hari yang lalu, aku sengaja mendorongnya ke dalam air. Tak disangka wanita brengsek ini cukup tahan banting. Ternyata dia tidak mati. Hingga saat ini, orang tua angkat dan tunangannya di luar pintu seolah disambar petir. Mereka baru menyadari, wanita yang mereka anggap sangat berharga, wanita lemah lembut yang mereka anggap seperti harta karun, ternyata adalah seorang wanita licik yang begitu jahat. Orang yang benar-benar menyukai Pei Yun Xiao adalah Tang Ming. Aku tidak suka, bahkan jika aku membuangnya, aku tidak akan memberikannya padamu. Untungnya, wanita brengsek ini akhirnya memberiku kesempatan. Saya tidak akan pernah lagi